Shalom saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini Anda sedang berada. Saya menjumpai lagi pemirsa yang ada. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Doa terbaik buat Anda pemirsa dimanapun berada supaya tetap dalam keadaan sehat. Yang sakit bisa menerima kesembuhan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba boleh berjumpa dengan para pemirsa dimanapun sedang berada. Yang sehat, Tuhan tetap berikan kesehatan. Yang sakit, Tuhan bisa memberikan kesembuhan. Sehingga dengan demikian dalam hidup ini boleh memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar, dan boleh mengaplikasikan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita pada saat ini. Saya mengajak kita membukanya dalam kitab Perjanjian Lama, yakni dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 hingga ayat 22. Saya baca firman Tuhan yang berkata begini. Penduduk kota berkata kepada Elisa, "Lihat, letak kota ini baik, tapi airnya tak baik dan sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan dan taruhlah garam." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dengan pemahaman firman Tuhan ini saya akan mengajak kita kembali memperhatikan panorama kehidupan, ilustrasi dalam hidup ini. Bagaimana cara unik dalam kehidupan ini Allah mau menolong kehidupan siapa saja yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, pada saat Perang Dunia Kedua, seorang tentara Amerika Serikat berada di hutan Papua. Dia terpisah dari pasukannya akibat pertempuran darat yang sangat sengit, yang sangat dahsyat dilancarkan oleh tentara Jepang. Dalam kepulan asap yang hitam, ya, itu bisa mengaburkan pandangan musuh. Ada namanya Sersan Alex Smith. Dia berusaha untuk melarikan diri sambil dia menarik betis kaki kirinya yang terkena tembakan musuh. Sementara dia berusaha lari, dia sungguh-sungguh dia berdoa, kiranya Allah dalam Yesus Kristus menolong dan menyelamatkan dia dari kejaran musuh. Dia berdoa begini, "Ya Allah, berilah kekuatan dan keselamatan kepadaku. Bentengi diriku dari senjata dan peluru musuh." Begitu terus dia berseru kepada Allah. Saudara, beberapa meter kemudian ia melihat sebuah gua, lalu dia masuk, dia bersembunyi ke dalamnya. Sementara itu ia berpikir, apa Allah sanggup menolongnya? Beberapa menit kemudian ia mendengar suara tentara Jepang mendekati lokasi persembunyiannya. Jantungnya mulai duk-dak, berdegup kencang, tuk-tuk, ya. Apalagi ketika dia mengingat begitu sadisnya tawanan yang ada terjadi ketika sadis penyiksaan tawanan oleh tentara Jepang. Ia berusaha tidak bersuara, bahkan
dalam situasi seperti itu sedapat mungkin ia menahan nafas. Karena tentara Jepang itu sudah berdiri di mulut gua yang ada di mana dia bersembunyi. Tapi beberapa saat kemudian mereka pergi. Nah, setelah merasa sudah aman, ya, Sersan Alex Smith yang ada ini, dia keluar dari gua yang ada. Dia sangat kaget dan terkejut melihat di mulut gua itu dipenuhi dan dihalangi oleh jaringan laba-laba. Nah, ia sadar, oh, Tuhan menempatkan jaring laba-laba di mulut gua sehingga menyebabkan pasukan Jepang itu tidak jadi memasuki gua karena mereka pikir tak mungkin ada orang bersembunyi di dalam gua tanpa merusak jaring laba-laba. Ternyata Allah, saudara-saudara, menolong tentara Amerika Serikat ini melalui laba-laba di mulut gua yang ada. Luar biasa, saudara-saudara, Allah bisa memakai apa saja. Allah memakai siapa saja untuk bisa menolong siapapun yang berkenan untuk ia tolong. Saudara-saudara pasti akan ditolong Tuhan ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Dia, minta tolong. Saudara, Tuhan Allah itu dapat menolong kita dengan berbagai cara. Berbagai cara. Allah dapat menolong Anda, menolong saya. Siapapun Anda, siapapun dalam kehidupan yang mengalami kesulitan. Bahkan dengan cara yang kita tidak duga sebelumnya bisa terjadi itu. Dia bisa memakai siapa saja. Dia bisa memakai apa saja untuk mewujudkan kasih Allah bagi kehidupan kita. Termasuk tentu melalui orang yang kita anggap rendah, miskin, atau berdosa. Dia bisa dipakai Allah, dia bisa menolong kita melalui berbagai sarana prasarana yang ada dalam kehidupan kita, yang ada di sekeliling kita. Dalam firman Tuhan, di situ pernah juga disaksikan bagaimana Allah, Tuhan, pernah menolong umatnya melalui benda yang bernama garam. Semua tahu garam itu ya, di Talise ada banyak garam di sana, bahkan dijual di sana. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa melalui benda yang ada itu yang namanya garam boleh menyelamatkan mereka dari ancaman maut. Seperti yang saya baca dalam firman-Nya tadi, saya baca kembali dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Penduduk kota berkata kepada Elisa, "Lihat, letak kota ini baik, tapi airnya tak baik dan sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambil sebuah pinggan dan taruhlah garam." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya, kemudian pergilah ia ke mata air dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Saudara-saudara, ini penting untuk kehidupan kita. Jangan pandang enteng terhadap sesuatu benda yang ada di sekeliling kita. Tuhan mau memakai itu supaya dengan benda yang ada di sekeliling kita itu kita senantiasa harus rawat itu. Kita harus pelihara itu karena itu akan sangat berguna dalam kehidupan kita. Seperti cerita yang ada dalam panorama kehidupan, apalagi cerita bagaimana dalam kehidupan umat Allah itu ditolong dengan menggunakan media, itulah garam. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberi kesehatan buat kita, air sumber hidup, sehat-sehat selalu.
Tuhan adalah sumber kehidupan, akan memberkati hidup kita semua. Haleluya. Amin.